Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Tariq Amiruddin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial singkat bagaimana mendesain kolom king cross, ya, kolom baja yang berbentuk seperti plus, ya, yang digabungkan dari dua profil WF, ya. Kolom king cross ini sangat bagus untuk posisi struktur yang tinggi atau membutuhkan kelangsingan yang cukup besar, dikarenakan ada opening atau adanya sebuah struktur crane di sebuah pabrik yang tidak boleh ada penghalang ataupun balok-balok pembagi di tengahnya. Nah, sehingga penggunaan profil king cross ini bisa menjadi alternatif yang paling baik untuk mengganti struktur kolom truss, ya. Jadi menggunakan kolom king cross ini bisa dijadikan sebagai pilihan yang terbaik. Baik, ya, kita langsung saja pada etap kita buka. Ya, pada pemodelan kali ini kita di hadapan kita nanti akan ada sebuah platform baja, ya, yang biasa digunakan di pabrik-pabrik atau bangunan-bangunan extension, ya. Karena penggunaan profil baja ini bisa dengan mudah dimodifikasi dan ditambahkan kepada struktur existing, sehingga struktur baja ini banyak sekali digunakan pada perkuatan misalnya atau pada penambahan lantai di bangunan existing seperti itu, ya. Oke, di hadapan kita ada sebuah platform baja yang sudah saya modelkan, ya. Di sini ketinggiannya 3 meter saja. Seperti itu. Oke. Ya. Kita lihat di sini. Ya, gitu. Bebannya ini 300 kilo per meter persegi, sudah saya convert menjadi kilonewton per meter persegi tanpa ada beban finishing, ya. Kemudian saya menggunakan plat satu arah. Kenapa plat satu arah? Karena profil baja ini lebih umumnya menggunakan plat bondek, ya, sehingga plat bondek ini lebih dekat kepada distribusi plat satu arah. Distribusi plat satu arah yang kita modelkan di hadapan kita ini, saya tetap menggunakan shell, ya, tidak membran, ya, karena ada alasan tertentu mengapa pada modelan kali ini saya menggunakan shell. Oke, tapi alasan mengapa saya menggunakan shell itu akan kita lakukan pada pembahasan yang lain. Kita akan masukkan sekarang yaitu kolom king cross, ya. Kita mulai define section properties frame section, ya. Kita akan mulai dengan cara seperti ini. Klik add new property, pilih section designer, ya. Di sini kita akan tuliskan king cross 300. Mengapa 300? Karena saya akan menggunakan WF 300, ya. Kita pilih di sini general steel section. Kita klik section designer. Oke, di hadapan kita ada sebuah Windows section designer di mana kita akan mulai menggambar profil baja king cross di dalamnya. Ya, di sini kita pilih baja WF, ya. Kita pilih ini, ya, atau menjadi lebih besar. Kita klik kanan pada area
WF tersebut, lalu kita sesuaikan ukuran di sini dengan tabel baja yang kita miliki. Kita buka di sini tabel baja WF ya. Saya gunakan WF 300. WF 300, 300, 150, 6,5 dan 9. Oke, kita akan lanjutkan. 300, kemudian di sini 150. Di sini kita klik 150. Di sini 9, di sini 6,5. Di sini bottom weight-nya 150 ya. 9. Kita cek oke, kita klik oke. Ya. Sudah jadi. Ini baju WF 300. Kemudian kita klik lagi, kita masukkan WF selanjutnya. Kita klik kanan, lalu kita pilih di sini ya 90 derajat. Lalu kita masukkan di sini 300. Kita masukkan di sini 150, kita masukkan di sini 9, masukkan di sini 6,5, masukkan di sini 150, masukkan di sini 9. Lalu kita klik OK. Ya, nah akan jadi seperti ini. Ini adalah king cross ya. Di sini ada perpotongan intersection. Nah, ini tidak menjadi masalah. Kita klik OK. Ya, kemudian kita akan cek, bisa dilihat propertiesnya di sini ya. Kita lihat di sini I33 dan I22-nya sama. Berarti input kita tadi sudah bagus, sudah sesuai ya. Karena king cross dengan profil WF yang sama akan menghasilkan inersia yang sama. Seperti itu. Oke. Kita klik di sini, oke ya. Kita sudah punya sekarang. Oke. Ya. Sekarang bagaimana kita inputnya? Kita pilih seleksi dari Dena, kolom-kolom yang akan kita jadikan king cross. Kemudian kita klik assign frame section, section property king cross. Oke. Ya, terlihat dari Dena sudah menjadi plus ya, king cross ya. Oke, sekarang kita akan analisis. Ya, sudah berapa persen? Ya, terlihat deformasinya smooth ya. Inilah keuntungan kalau menggunakan plat shell. Kita akan cek profil baja biasa yang kita gunakan. Ya, akan terlihat seperti ini. Kita cek 3D. Ya, itu ya. King cross-nya juga terbaca sebagai sebuah elemen baja. Kita cek berapa rasionya. Ya, sini terlihat 0,632, 0,41, 0,37 ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, pada balok-balok anak di sini, mengapa dia tidak terbaca seperti baja biasa ya? Karena saya mendesainnya sebagai baja komposit. Maka saya harus mengaktifkan untuk mengeceknya. Saya klik ini, composite beam. Ya, di sini juga rasionya sudah bagus, sudah aman. Ya, ya. Oke, kita akan lihat cek sedikit mengenai baja komposit ini. Dilihat kombinasi yang paling dominan ya, kita ambil dekom 2 ya, decomposite display frame. Oke ya,
kita lihat frame diagram momennya ya. Kita klik kanan di sini, saya akan cek salah satu ya, misalnya ini ya. Oke, ya. Saya akan input data-data momen yang terjadi yang dikeluarkan oleh etap ke dalam Excel saya. Spreadsheet maksud saya. Dengan baca web 300 ya, ZX ini bisa dilihat pada tabel ya, tabel yang tadi sudah kita buka. Kemudian jarak antara balok adalah 2 meter. Kemudian plat lantai yang saya gunakan di sini 120. Kemudian berapa momennya? Saya masukkan dari sini 38,206 kN. 38,206 kN. Karena sini satuannya Newton per milimeter, kita harus kalikan dengan 1 juta. Ya, kemudian kita cek berapa gaya geser yang terjadi. 19,84. Kita cek 19,84 dikali 1000. Ya, di sini ada pengecekan. Tegangan pada serat atas baja hanya yang terjadi hanya 5,949 MPa. Pengecekannya oke. Kemudian tegangan pada serat bawah baja 87,43 MPa. Oke. Tegangan pada serat atas beton 3,12 MPa. Ya, oke. Lalu kita coba cek ya dengan hitungan manual. Ya, di mana berat beton dengan plat beton sendiri kita dapatkan beban matinya sekian ya. Kemudian kita di sini masukkan beban hidupnya, kita cek ya. Beban hidupnya yang kita gunakan 300, di sini momen max yang ada di sini tadi berapa? Ini adalah momen max akibat beban mati. Kemudian di sini adalah momen max akibat beban hidup, kita kalikan faktor juga 1,6. Lalu kita cek di sini akibat momen di situ ya, ini akibat momen hidup. Ya, kita cek dulu terhadap beban mati, kondisinya tanpa beban hidup ya. Ya, sebuah plastisnya masih oke. Sini dan kita cek terhadap beban hidup seperti ini. Oke, baiklah. Berarti dari analisa kita hasilnya sudah mendekati dengan hasil output yang kita berikan. Oke, kita tinggal cek berapa deformasi yang terjadi. Gunakan kombinasi 1 ya. Kalau kita belum settingnya, maka kita bisa menggunakan deformasi beban hidup. Akan tetapi ingat faktor pembagi kombinasinya berbeda, yaitu 360. Jadi itu harus kita ingat, karena itu akan mempengaruhi nilai besaran izinnya. Di sini terjadi hanya 5,174 mili, 5,369 mili, ya, 5,5 mili. Kalau kita cek dengan deformasi izin dengan bentang 6 meter dengan faktor pembagi 360, maka deformasi izinnya adalah 16,7 mili, sementara yang terjadi hanya 5,5 mili. Oke, berarti struktur aman, profil king cross dapat terbaca dengan baik di software etap. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.